Dan gepeng itu merupakan maskot terakhirnya Sri Mulat. Makanya yang dikenang itu dulu ada Bandempo di era-era tahun 60-an. Di era 70-an itu ada Paimo, Bambang Gentolet, ada Blontang, ada macam-macam di Surabaya. Pelawaknya ketoprak itu juga pelawak Sri Mulat, namanya Mantang sama Subur. Ini pelawak pembunuh ini. Sri Mulat mulai jaya dari Sri Mulat Surabaya itu tahun 76 sampai tahun 84. Yang sampai bikin gedung sendiri di Solo itu ya, terus Balikambang, terus Garut. Yang mungkin semua pentas seni di Solo dikuasai Sri Mulat. Nggak cuman Solo, Mbak, Indonesia. Di Indonesia. Nah, Andri, Sule, Mas Parto, Ajis itu kan sama saya juga berkawan. Dia ngakuin, apalagi situ ada Mbak Nunung mempengaruhi mereka juga. Mereka ngakuin dan kita saling menghormati gitu. Waktu Sri Mulat waktu itu udah turun, ganti OVJ naik, saya dukung penuh. Raffi Ahmad tuh kayak apa? Iya tuh. Iya. Kayak Lencak Lontong tuh pukul tuh kayak apa? Iya. Mereka nggak tahu Sule itu kayak apa. Kalau bicara soal era kejayaan Sri Mulat tuh berapa tahun menurut jenengan? Sri Mulat tuh mulai jaya dari Sri Mulat Surabaya itu tahun 76 sampai tahun yang panggung ya 84. Yang sampai bikin gedung sendiri di Solo itu ya, terus Balikambang, terus Garut. yang mungkin semua pentas seni di Solo dikuasai Sri Mulat. Nggak cuman Solo, Mbak, Indonesia. Di Indonesia. Nah, tapi tadi sempat cerita bahwa ada masa ketika mau runtuh, yang Bapak sampai tombok-tombok, sampai mungkin nabung untuk biar Sri Mulat pentas. Yang di masa dulunya duit udah berlimpah gitu. Tapi ini sampai tombok-tombok, itu tahun berapa? Itu yang Surabaya. Surabaya itu tahun 90, ya mulai tahun 90-an itu udah mulai nggak bagus. Kenapa tuh kira-kira? Ya, penontonnya mulai lari, mulai nggak ada, kenapa? Enggak, karena THR sendiri waktu itu kan setelah THR yang tradisional dirombak menjadi THR yang modern, penghuninya disuruh keluar, nggak boleh. Dulu kan banyak penghuni seniman di situ. Habis itu hanya cuma gedung pementasan. Nah, di depan, bagian depan THR itu dibangun mall sampai ketutup THR-nya di belakang. Akses pengunjung mau ke THR itu susah. Mesti kebelasuk dulu ke mallnya dulu. Kadang kalau nggak ngerti dia parkir di atas, padahal jalan jauh. Ngefek juga ternyata ya? Iya, saya nangani beberapa masalah-masalah itu, wah sampai pusing waktu itu. Tapi akhirnya waktu itu saya dibantu sama wali kota. Wali kotanya tuh dulu penggemarnya Sri Mulat. Sebelum jadi wali kota tuh ternyata dia waktu saya masih kecil, saya di Jakarta, dia sering main ke panggung. Temennya Gepeng, temennya Basuki. Ketika dia jadi wali kota Surabaya, saya pas pegang Surabaya, ketemu ya wis klop gitu loh. Dibantu, terus dipermudah macam-macam. Tapi waktu itu Pak Teguh sudah putus asa ya? Udah ini tak bubarin aja. Sampai akhirnya kalau misal mau dilanjutin harus kamu yang ngurus gitu, kan jenengan. Kamu nggak mau ngurusin, nggak mau ini, ya udah terpaksa bubarin. Tapi di tengah kondisi yang menurut saya tidak mendukung. Gedung juga nggak strategis, para senimannya udah nggak ada, maksudnya sudahlah pindah, terus penonton nggak ada. Kenapa jenengan mau melanjutkan? Karena kasihan aja, Mbak. Sebenarnya kasihan karena itu pegawai-pegawai yang waktu itu yang ikut kumpul itu banyak yang ngomong saya waktu saya masih kecil. Pelawak, kru itu banyak. Satu, masalah memori lah, masalah kemanusiaan. Terus kalau saya bayangin sekian lama mereka, puluhan tahun mereka ikut Sri Mulat. Kalau tiba-tiba dibubarkan, terus nasibnya gimana gitu loh. Anak istrinya itu loh. Anak-anaknya itu teman main saya semua gitu loh. Terus aku nanya setelah saya survei, akhirnya saya tahu. Terus bapak itu tuntutannya cuma satu waktu itu. Aku nggak mau tahu, yang penting anak buahku bisa makan. Dan aku nggak mau tombok. Ya waktu itu saya pinjam duit sama bapak waktu itu. Oke, tak pinjemin, kamu minta berapa? Waktu itu saya minta 15 juta. Udah banyak ya segitu? Banyak banget. Itu buat upgrade peralatan musik, lampu, set dekorasi, kursi penonton.
Kalau masalah SDM saya tangani sendiri, SDM saya benahi semua, kedisiplinan saya kembaliin lagi. Dibikin lebih modern gitu atau gimana? Enggak, saya membuat mereka untuk gairah bekerja lagi aja. Nah, karena bapak tuntutannya cuman nggak mau tombok, yang kedua anak-anak itu bisa makan. Tapi jenengan bisa menyelesaikan tantangan itu? Bisa. Oke, luar biasa. Dan melebih malah, melebihi ekspektasi yang di ini. Berarti bisa dibilang sebenarnya memang butuh regenerasi ya? Maksudnya mungkin sudah lelah juga dengan gaya lama dan harus di-upgrade. Sri Mulat itu tidak pernah ada tim publikasi, tim marketing itu nggak ada. Semuanya adanya tim produksi. Karena bapak sendiri punya anggapan, nek kowe produksimu apik ya pasti orang datang. Oh iya, tapi nggak ada tim marketing, nggak ada. Lah di situ saya tim produksi saya udah bisa. Akhirnya saya belajar tim marketing, dibantu sama banyak pengusaha-pengusaha yang diarahkan sama wali kota itu. Oh, dikembangin. Terus dikasih tahu, kamu harus bikin program ini sponsor ini, dibantu sama pengusaha-pengusaha Surabaya waktu itu. Akhirnya tiap hari itu ditanggap, Mbak. Oke, ditanggap kalau ada kantor swasta, kantor pemerintahan, ada acara, pemerintahan Surabaya nggak memaksa. Cuman saya yang diminta bikin proposal sendiri untuk menghubungi mereka. Dan wali kota waktu itu Pak Narto, almarhum Pak Narto orangnya bijak. Kamu tak kasih cara kalau seperti ini, kamu tak kenalin pengusaha, nanti kamu belajar dari mereka. Kamu bisa menghubungi semua kantor-kantor, tapi aku nggak mau ngasih surat kata LBLC. Dan itu kalau menurut jenengan resepnya ya karena upgrade tadi ya, upgrade alat, termasuk upgrade soal mindset bahwa marketing ternyata penting. Iya. Semua akhirnya saya upgrade di zamannya, saya upgrade semua. Saya dibantu banyak pengusaha-pengusaha senior di Surabaya waktu itu. Terus akhirnya mereka membantu juga sponsor kecil-kecilan, kemudian tapi intinya mereka mengarahkan ke departemen perusahaan swasta itu kamu harus bikin paket murah. Kalau mereka itu sering bikin acara arahkan ke Sri Mulat supaya mereka tertarik. Gimana? Tak bikin. Kalau tak bikin proposalnya, kalau kamu pakai Sri Mulat kamu dapat gedung, dapat hiburan gratis, kursi penonton, udah lengkap, udah enggak. Kamu bayar tinggal masuk. Ya, jadi kalau dulu orang mau nonton Sri Mulat harus ke THR, beli tiket THR, sekarang bisa nih manggil ngundang Sri Mulat ke acara kawinan bahkan mungkin bisa. Itu bisa. Kalau sebelumnya juga sudah bisa seperti itu, Mbak. Tetapi kalau kalian mau datang ke tempatku, itu fasilitas kamu udah nggak nyewa kemana-mana. Gitu. Kita punya gedung. Kas itu saya masukin ke Sri Mulat. Seminggu kemudian bapak telepon waktu itu ke kantor. Bapak saya itu nggak pernah, bapak saya itu selama hidup itu telepon paling nggak lebih dari 5 kali. Nggak lebih dari itu, kok kamu pulang? Ngapain? Diminta balik ke Solo? Iya. Setelah pulang, oh Pak, udah kamu selesai. Selesai. Terus yang di Surabaya yang melanjutkan? Di sana waktu itu ada Bu Sri itu kan dulu punya anak angkat. Bu Sri punya anak angkat yang suaminya itu juga kerja di Sri Mulat sebagai kasir. Udah pasrah siapa situ. Padahal semua waktu saya megang sana itu termasuk ya itu kakak angkat saya, ipar itu, om saya, terus ada beberapa orang itu sudah saya kader, Mbak. Kalau saya meeting dengan orang, saya presentasi masalah Sri Mulat dengan lembaga-lembaga, dengan kantor itu, mereka saya saja. Supaya umpamanya saya nggak bisa pun mereka juga bisa gitu loh. Dan mereka saya perkenalkan sebagai wakil saya semua. Suruh nyerahin ke pengurus yang lama gitu loh. Yaudah serahin aja. Yaudah saya serahin dengan segala konsekuensi. Uang kas aja nggak saya ambil. Dan jenengan balik ke Solo? Saya balik ke Solo, ngapain? Udah nggak usah ke sana, nemenin aku lagi di sini. Gitu. Tapi Sri Mulat masih terjalan eksis. Ya? Dan 1 tahun bubar, ambruk. Tahun berapa? Ya antara tahun 94-95 lah. 94-95. Saya ya berarti saya sana 93-an, 93-94. Setahun kemudian bubar. Terus Indosiar mulai saya belum ikut, saya nggak mau ikut. Tahun berapa tuh mulai masuk ke TV? 96. 96. Saya nggak mau ikut karena waktu itu setelah saya waktu itu nganggur kan saya bingung cari kesibukan, saya usaha ekspor impor mebel, masuk ke eksportir mebel-mebel itu. Parepro itu. Jadi saya keasikan main di situ. Jadi Sri Mulat main di TV nggak peduli saya, malas saya. Tapi akhirnya kan diminta gabung ya untuk
itu pun ada Bantu. konflik. Oh, Setelah ada konflik sama Indosiar, iya. secara nggak sengaja saya kenal sama komisarisnya Indosiar. Saya diminta untuk pegang, bisa pegang, bisa gampang itu. Oke. Kan dari dulu saya memang dikhususkan panggung-panggung rusak, Mbak. Jadi di Indosiar, ya di salah satu televisi Di swasta Surabaya, itu di ketika udah mulai ada konflik, jenengan lagi yang Iya. yang dipanggil. kalau ada konflik saya dipanggil. Spesialis reparasi. Ya, tukang Reparasi reparasi panggung. tok itu. Jadi banyak yang ngomong ini spesial panggung rusak tenan ya. Jadi kalau panggung atau TV yang lagi down suwe lagi ini turun, Ya, diturun. Jadi sebenarnya Sri Mulat officially sudah bubar sekitar tahun 94-an tadi ya. Ya, Terus kemudian masuk ke TV itu 96, 6. lebih Itu ke membawa ini aja ya, spirit namanya aja, betul, tapi itu bukan sebenarnya reuni. kelompok. Sifatnya reuni tapi berkepanjangan 14 tahun. Iya. Dan tanpa disadari sebenarnya guyonan-guyonan Sri Mulat yang dibawa di Indosiar awalnya itu akhirnya bisa berkembang sampai Iya. sekarang. Seperti yang jenengan bilang bahwa kalau dulu dagelan itu dianggap panggung yang paling carry dewe, Iya. sekarang malah jadi andalan ya di Iya. TV-TV swasta. Harganya paling mahal. ya Iya, kan? dan Iya. kita tahu di banyak TV swasta itu pasti ada Komedi. program komedi. Ya. Di setiap TV itu pasti ada seperti itu. Ya, ada program komedi, program musik tuh, komedi itu penting. Itu tak lepas dari peran Sri Mulat ya. Ya enggak seperti itulah. Iya. Artinya setelah Sri Mulat ya banyak pelawak yang bermunculan kan. Apalagi sekarang dengan adanya program stand up komedi lebih Iya. banyak. Saya lebih senang gitu karena lebih banyak gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa TV mau mengambil lawakan dagelan masuk karena dulu ternyata sukses gitu Ya, ketika membawa reuni sejarahnya, Sri Mulat. betul. Bahkan pernah kan suatu ketika kita pas Idul Fitri 2 hari 2 malam itu Sri Mulat semua. Oh iya, 2 hari 2 malam. Indosiar tuh pernah. Bener. Saya pernah sama temen, kamu nggak lihat kok, lah yang bikin aku suruh lihat, Iya, wegah main males lihat. aku gitu, gitu. Bener. Saya nggak lihat, memang nggak lihat. Kamu nggak lihat kok tuh 2 hari loh kok tuh, moh aku. Tapi kalau jenengan melihat sekarang, kondisi sekarang, spirit dagelan Sri Mulat masih ada nggak sih di... Masih sering dipakai, juk-juknya masih dipakai, masih cuman dipakai. dipoles lebih kekinian. Tapi trik lamanya masih. Berapa persen pengaruh Sri Mulat terhadap mungkin perkembangan dagelan di tanah air sampai sekarang? Ya mungkin 75% ya. 75%. Karena teman-teman di OVJ waktu itu seperti Andri, Sule, Mas Ya. Parto, Ajis itu kan sama saya juga berkawan. Dia ngakuin, apalagi di situ ada Mbak Nunung mempengaruhi mereka juga. Iya. Mereka ngakuin dan kita saling menghormati gitu. Waktu Sri Mulat waktu itu sudah turun, ganti OVJ naik, saya dukung penuh. Loh kenapa Mas Koko kok bisa gitu kan? Mas Koko itu kan juga punya label juga. Iya. Kok nggak nyaingi kita lah? Ngapain nyanyi? Memang waktunya aku harus turun dulu ya, tuh turun Iya, dulu. benar. Ini kamu jadi mercusuar kita dukung supaya apa TV-TV nanti juga apa kepingin bikin program komedi yang sama. Nah, akhirnya nanti pelak-pelak yang lain pada laku semua. Konsepnya saling dukung ya. Itulah. Jadi Kan pelawak itu saling dukung. Termasuk Mas Tukul itu kan ya dulu yang Ya. dari Sri Mulat Sri Mulat. juga yang akhirnya jadi ya sempat rame banget semua Ya. TV swasta pakai sampai pernah dibilang harganya paling mahal gitu Ya. untuk membawa acara. Dulu ya. Termahal dulu, dia pelawak Iya. termahal. Itu dulu kan asistennya Pak Tarsan. Asisten Pak Tarsan terus ditawarin ke saya terus ya udah masuk. Dari semenjak dia di Sri Mulat jadi figuran, terus akhirnya jadi pemain tetap. Kemudian nggak lama setelah itu dia ditawarin di Trans 7. Iya. Itu sharing sama saya terus, masa mau ditawarin ini? Karena dia bikin pilot project di Trans 7 sama pelawak yang biasa, Dan bukan bisa. pelawak yang papan atas, waktu pelawak yang biasa kaliber Tukul di masa itu yang belum terkenal. Akhirnya saya support, mau, dah kamu harus belajar ini. Akhirnya bukan empat mata naik itu. Iya, jadi bener ya kalau pengaruh Sri Mulat cukup besar sampai Besar, sekarang. ya. Saya cerita yang benar. Adik saya pernah tak cerita nggak percaya, tak cerita nggak percaya. Ini loh riwayat pegang Sri Mulat tak babar kayak gitu. Pengorbanannya sudah dilakukan. Ya, Iya, bener. istilahnya apakah kue tekan ngono gitu. Tapi Pengorbanan itu. saya pikir nggak sia-sia karena memang artinya ternyata sangat berpengaruh, cukup
meskipun orang nggak nyebut oh di sini ada lawakan Sri Mulat dan lain, tapi apa yang mereka dapatkan, pelawak-pelawak hari ini dapatkan tuh tak lepas dari dulu perjuangan Bu Sri, kemudian Sri Mulat yang di TV dan juga sampai sekarang. Kalau kita lihat di belakang Sri Mulat belum tamat, aku pikir bener spiritnya nggak akan tamat sampai kapanpun. Spiritnya nggak akan tamat karena di samping itu kan kita juga banyak pelawak-pelawak muda yang dulu jebolan kita bikin dengan Antv. Kan Sri Mulat Cari Bakat itu kita punya banyak pelawak muda di setiap kabupaten, setiap kota kita punya. Itu regenerasinya. Regenerasinya salah satunya itu. Juga pelawak-pelawak muda yang di Solo, Jogja itu teman-teman kita banyak banget. Ibaratnya kita mau bikin acara apapun tinggal panggil mereka. Tapi memang saat ini saya belum fokus untuk bikin tontonan yang secara permanen kayak dulu. Saya udah nggak mau. Sekarang kayaknya lebih banyak yang kayak bikin biopik, kayak misal film itu kan itu wujud dari kita belajar sejarah, belajar spirit perjuangan. Ya kita harapannya nanti ke depan akan ini lagi ya, muncul lagi. Dan saya kepingin bikin film punya pendek. panggung. Oh, pengen artinya hanya untuk dokumentari aja. Buat itulah artinya ya syukur-syukur nanti bisa larinya ke komersial ya, tetapi ini untuk contoh dummy kita melihat itu kan kalau kita bikin filmnya langsung kan terlalu budget terlalu besar, kalau film pendek kan budgetnya nggak terlalu besar, gitu aja. Saya pengen ngajak teman-teman yang apa ya, nggak cuman kita harus Sri Mulat yang bikin, tapi saya ngajak insan perfilman dimanapun, ayo kalau mau kita tunggu bareng-bareng gitu. Konsepnya kita pikir bareng. Saya punya alur ceritanya seperti ini, konsep seperti ini. Gitu. Kalau harapannya nih apa nih? Harapannya apa nih Mas? Selesai ya, di tengah sekarang, tapi kan maksudnya spirit Sri Mulat tetap ada dan masih menggema di hati semuanya. Nah, harapannya apa nih? Harapan saya ya semoga dunia komedi Indonesia semakin baik, itu aja. Karena dengan banyaknya genre-genre yang baru, ada pelawak tradisional, kemudian pelawak stand up komedi, juga ada musik-musik humor yang itu akan semakin menambah kasanah perbendaharaan budaya Indonesia. Nah ini ke depan akan semakin baik untuk iklim kesenian di Indonesia aja. Saya sing penting kasarane ben iso mangan kabeh, wis itu wis piye carane gitu loh. Ben iso mangan kabeh ya. Iya, wis gitu. Tapi kayaknya kalau sekarang lebih dari mangan para pelawak seniman. Ada sebagian seperti itu ada. Nah, saya cuman ya dari belakang gawangi mereka aja. Ya ada yang minta advice gitu. Ya kasih tahu ini loh, gini trik-triknya gini. Ya. Karena trik-triknya ya itu kira-kira seperti teman-teman di Bakar Production itu kan. Iya benar. Itu kan anak-anak ketoprak kita semua. Oke, dan sekarang mereka ya cukup. Ya seneng. Sukses ya aku bilang. Seneng, saya bangga. Cukup besar. Saya bangga. Dengan ya mengikuti tren juga kan, trennya adalah YouTube, mereka bikin dan sekarang bisa berdikari. Saya bangga dengan teman-teman itu. Itu juga membawa spirit Sri Mulat aku pikir. Nah, itu pelawaknya, pemain-pemainnya kan dulu main ketoprak saya semua. Pemain ketoprak saya. Jadi dengan mereka muncul saya lihat, loh ini Darmono, ini si Anu. Nggak taunya sutradaranya si Mos itu anaknya sutradara Sri Mulat juga. Oh iya, sutradara ketoprak. Oh. Ya bukan orang lain, artinya kalau dengan kita bukan orang lain. Nggak lepas dari ini ya. Jadi kalau ada apa-apa mereka datang ke kita ngobrol, sharing-sharing, ya nggak ada masalah sih. Ya, Mas gitu. Kalau dari perjalanan panjang jenengan dulu ngasisteni, sering dicurhatin Bapak sampai sekarang, perjuangan sampai hari ini gitu. Sebenarnya apa sih poin penting gitu dari mengembangkan sebuah kesenian seperti Sri Mulat? Mungkin pasti ada. Khusus untuk Sri Mulat itu gini loh Mbak, dulu Bapak tuh fokusnya selain cari makan kan di dunia ini kan, di dunia kesenian itu, karena dia seorang pemain pemusik, kemudian dia mengembangkan pola pelawaan juga kan. Yang pertama Bapak itu hanya kepingin hidup itu aja. Yang kedua, hidupnya semakin baik gitu di masa-masa itu. Kemudian dia melihat nasib seniman khususnya pelawak ngenes banget di zaman itu. Dia kepingin ngangkat harkat martabat mereka. Di saat itu Mbak,
katanya bapak saya. Dan itu terjadi di masa modern di mana adik saya itu pernah pacaran sama seseorang. Adik saya, Srimulat itu udah jaya loh. Adik saya pacaran itu sempat ngapel katanya. Terus disuarani nggak enak sama ibunya pacarnya. Disuarani nggak enak. Intinya gue harus itu anak seniman harus mangan apa gitu ini. Adik saya sakit hati terus pulang. Itu pernah cerita. Artinya dari situ aja di masa modern ada yang masih beranggapan bahwa apa namanya profesi. Tak ada masa depan. Nah, jangan salah. Oke. Raffi Ahmad tuh kayak apa? Iya tuh. Iya. Kayak Cak Lontong tuh pukul tuh kayak apa? Iya. Mereka nggak tahu Sule itu kayak apa. Mereka nggak tahu aja. Ya lepas dari apa namanya profesi mereka yang seperti itu, mereka memang nggak pernah pamer, makanya kan tetap nggak dianggap gitu Iya. loh. Karena kelihatan guyonan terus. Iya, kayak Raffi kan ya nggak pernah pamernya cuma mobil-mobil, dipikir itu mobil sponsor. Mereka nggak tahu itu mobil bener punya dia gitu loh. Jadi mungkin itu ya salah satu juga yang bikin apa ya, bikin semangat untuk terus kembangin bahwa pengen membuktikan. Nah, Raffi terkenalnya setelah dia masuk ke jadi apa namanya, jadi host. Hostnya kan berhumoria terus dia, komedinya udah nyantol terus kan. Wah jadi naik-naik ya. Artinya Raffi itu pinter melihat situasi. Pakai komedi juga. Nah, unsur komedi juga. Nah, sekarang komedi melambung. Oke. Cuman saya kepingin ya itu salah satu, sebenarnya ada harapan satu, sebenarnya harapan bapak saya yang saya belum bisa wujudin. Apa tuh Mas? Kepingin bikin sekolah lawak. Pengen bikin sekolah lawak. Formulanya saya tahu. Lawak Srimulat maupun lawak-lawak di luar sana saya tahu semua. Waktu itu saya pernah nulis sih, saya pernah tulis konsep-konsepnya, tapi tak pikir-pikir waktu pindah-pindah itu hilang semua, wis nggak tahu. Tapi ya sebenarnya kalau ada orang ngomong komedi itu nggak bisa dipelajari itu keliru. Bisa ya? Bisa. Komedi itu bisa dipelajari, bisa dilatih. Karena saya pernah diuji coba sama bapak saya. Ayo coba itu ada supir becak kayak kaki tidur. Wajaan coba dari sandagel enggak. Disuruh gitu saya. Dengan dipancing ternyata bisa? Bisa. Oh berarti kalau mau bikin sekolah lawak sebenarnya bisa ya? Bisa, gampang. Semoga ya, saya ikut mendoakan semoga Iya, terwujud. kasih. Kalau itu salah satu mimpi dari Pak Teguh yang mungkin itu salah satu mimpi bapak itu pengen bikin sekolah itu. Karena apa? Bapak, aku sekolah kurang kelar, aku pengen mencerdaskan banyak orang gitu. Iya siap, amin semoga terwujud. Tapi kalau dari tadi obrolan panjang gitu aku jadi mikir ya, emang hidup ini komedi, cari cuan juga dari komedi ya. Iya.